Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. 15 menit kemudian, Revan tiba di depan gerbang rumah. Ia terdiam saat merasakan deru nafas teratur Hana yang mengenai lehernya. Ia sedikit menoleh pada Hana yang ternyata tertidur pulas di gendongannya. Revan berjalan untuk masuk ke dalam rumah dengan hati-hati agar tidak membangunkan Hana yang tertidur itu. Revan tiba di ruang tamu dan mendapati Eyang yang menatapnya penuh dengan tatapan sulit diartikan. Revan hanya tersenyum canggung melihat Eyang yang menatapnya dengan tatapan aneh menurutnya. Revan segera melangkahkan kakinya pada anak tangga dengan hati-hati. Eyang yang melihat hal itu tersenyum, lalu beranjak dari duduknya untuk ke kamarnya. Revan membuka pintu kamarnya dengan perlahan, lalu masuk dan mendekat ke arah tempat tidur. Revan terdiam, bingung harus melakukan apa agar Hana bisa tidur di atas tempat tidur tanpa dibangunkan. Sekeras apapun Revan berpikir, ia sama sekali tidak bisa menemukan solusi yang tepat. Dengan berat hati, ia harus membangunkan istrinya. "Hana, bangun dulu sayang, pindah ke tempat tidur," ucap Revan pelan. Tapi Hana sama sekali tidak terusik. Revan meletakkan kresek yang berisi buah apel perlahan di atas tempat tidur, lalu menepuk pelan pipi istrinya. "Hana, bangun sayang," ucap Revan dengan menepuk pipi kanan Hana. Hana mengerjapkan matanya perlahan, lalu menguap dan menatap wajah Revan dari samping dengan mata sayunya. "Turun ya, pindah ke tempat tidur," ucap Revan lembut, lalu mendudukkan Hana perlahan di atas tempat tidur. Hana duduk di tepi tempat tidur dengan sesekali menguap, dan segera beringsut untuk menidurkan kepalanya di atas bantal. "Om," panggil Hana lirih, membuat Revan menghentikan langkahnya yang berniat keluar dari kamar untuk menaruh buah apel itu di lemari pendingin. "Ada apa?" tanya Revan lembut dengan menatap Hana yang juga menatapnya dengan posisi tubuh yang miring dan menatap Revan yang sudah berada di depan pintu kamar, siap untuk keluar. "Sini," ucap Hana, lebih tepatnya perintah dengan menepuk pelan tempat tidur kosong di sampingnya. Revan terdiam melihat hal itu, mencoba mencerna apa yang dimaksud istrinya itu. Revan tersenyum, lalu berjalan perlahan mendekat ke tempat tidur. Setelah menaruh kresek yang berisi apel di atas meja di dalam kamar itu, Revan menidurkan tubuhnya di samping Hana. Setelah menarik selimut untuk mereka berdua, Revan memiringkan tubuhnya hingga menatap Hana. Lalu Hana memutar tubuhnya hingga membelakangi Revan. Revan hanya diam melihat hal itu, dan tersentak saat Hana menarik tangan kekarnya untuk melingkar di perutnya. Hana menggerakkan tangan Revan untuk mengusap perut ratanya, dan Revan hanya tersenyum melihat tingkah manja istrinya itu. "Jangan berhenti ya Om," lirih Hana, memperingati Revan agar tidak berhenti mengelus perut ratanya. Revan hanya tersenyum, lalu mengelus perut Hana dari luar kaos putih istrinya itu. Perlahan-lahan, Revan menguap, lalu berhenti mengelus perut Hana dan mengeratkan pelukannya pada istrinya itu. Pukul 6:05 pagi. Revan masih setia memeluk Hana, hingga tiba-tiba Hana bangun dari tidurnya dan berlari masuk ke dalam kamar mandi dengan menutup mulutnya. Revan terbangun seketika saat mendengar suara Hana yang tengah muntah di dalam kamar mandi. Dengan cepat, Revan beranjak dari tempat tidur dan berlari masuk ke dalam kamar mandi. Hana terus berusaha memuntahkan sesuatu dari mulutnya, dan sama sekali tidak ada yang keluar. Revan segera mendekat pada Hana, lalu memijit tengkuk istrinya itu. Tiba-tiba Hana menepis tangan Revan, lalu menutup hidungnya dan mengisyaratkan untuk Revan menjauh darinya. "Om, jauh-jauh, ih, bau," ucap Hana menutup mulut dan hidungnya dengan telapak tangannya. Revan hanya diam, lalu mundur 2 langkah dan menatap Hana yang terlihat pucat. "Om, keluar. Wah, bau tahu, Hana gak tahan,"
ucap Hana masih dengan menutup mulut dan hidungnya. Revan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tidak mungkin dia keluar di saat melihat keadaan Hana yang terlihat tidak sehat. Tapi Hana mengatakan untuk dia keluar, membuat Revan bingung harus melakukan yang mana. Tinggal di dalam kamar mandi atau keluar dari dalam kamar mandi. Dengan berat hati, Revan memilih untuk keluar dari dalam kamar mandi tanpa menutup pintu. Dan sedetik kemudian, terdengar suara Hana yang kembali muntah, padahal tidak ada apapun yang keluar. 30 menit kemudian, Revan menatap datar pada makanan yang tersedia di piring di hadapannya. Ia mendongak dan menatap sang istri yang duduk sangat jauh darinya. Eyang berusaha menahan tawanya. Bagaimana tidak menahan tawa jika raut wajah Revan yang sedari tadi masam hanya karena Hana yang duduk jauh darinya. Lebih tepatnya duduk di samping Eyang. Tadi malam baik-baik saja, lalu kenapa sekarang malah seperti ini? Batin Revan bertanya-tanya dengan terus menatap Hana yang makan dengan lahap, sedang dirinya sama sekali tidak berselera. Hana, kamu yakin mau kuliah hari ini? Tanya Eyang lembut pada wanita hamil di samping kanannya. Hana menganggukkan kepalanya dengan cepat, lalu kembali fokus pada sarapan paginya. Om, nanti Hana diantar sama supir aja ya. Kalau sama Om nanti Hana muntah-muntah lagi. Ucap Hana dengan menatap Revan yang terlihat terkejut. Kok gitu? Ucap Revan dengan memiringkan kepalanya dan menatap istrinya itu. Aku gak bisa sama Om, nanti muntah-muntah loh. Ucap Hana dengan nada sebalnya. Revan menghembuskan nafas kasar, seolah ingin menggaruk kepalanya dengan kasar sekarang juga. Tadi malam mendadak mau nempel, sekarang seperti tidak ingin dia dekat-dekat, seolah bau tubuhnya sangat menyengat di hidung istrinya itu. Baiklah, ucap Revan pasrah, lalu dengan malas memakan sarapan paginya. Pukul 12 siang, Hana, Dea dan Bella berada di kantin kampus. Lagi-lagi Dea dan Bella menatap datar pada Hana yang kini tengah makan seperti orang yang tengah lomba. Dea meraih ponsel Hana, tanpa meminta pada pemiliknya yang begitu lahap makan mie ayam milik kedua sahabatnya. Dea kembali menaruh ponsel Hana setelah mengambil nomor yang akan ia hubungi sebentar lagi. Aku beli air mineral dulu ya, ucap Bella lalu beranjak dari duduknya. Tidak lama kemudian, Bella pun kembali dengan 2 botol air mineral di tangannya, lalu segera duduk kembali di tempatnya. 3 menit kemudian, Bella dan Dea saling menatap satu sama lain, lalu berhitung. 1, 2, 3, ucap mereka dan seketika Hana bangkit dari duduknya dan berlari keluar kantin. Dengan cepat, Bella mengejar Hana, tak lupa membawa 2 botol air mineral yang ia beli tadi. Sedang Dea segera menelpon nomor yang ia ambil dari ponsel Hana. Siapa lagi jika bukan nomor Revan? Revan tengah fokus pada layar laptopnya yang menampilkan segala hal tentang ibu hamil. Semuanya, tanpa terkecuali. Tiba-tiba ponselnya berdering, dan tangan Revan segera terulur untuk mengambil ponsel di sampingnya itu. Halo? Jawab Revan saat mengangkat telepon itu, tanpa melihat siapa yang menelponnya. Halo Om Revan kemari deh, Hana muntah-muntah lagi nih, ucap dia di seberang telepon membuat Revan terkejut dan seketika bangkit dari duduknya. Revan membuka pintu ruangannya untuk keluar, tapi tanpa ia sangka malah membuat seseorang yang ingin masuk terjatuh hingga mencium lantai.